Oke. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita beruntung ya, salah satu alumni kami ya, Bapak Andreas. Beliau hadir sengaja cepat-cepat dari luar kota datang demi memberikan sharing kepada Bapak Ibu. Yang unik dari beliau adalah Bapak Ibu, sebentar saya siapkan dulu ininya ya, co-hostnya ya. Yang unik dari beliau ini adalah beliau ini dulu peserta ya, lalu beliau mengajak istrinya sampai ngomel-ngomel kalau nggak salah gitu ya, nanti tolong dikoreksi ya Pak Andre ya. Istrinya ngomel-ngomel, lu kenapa baru ajak gua sekarang katanya, setelah selisih berapa lama gitu loh ya. Dan Pak Andre ini sempat membantu saya untuk mensosialisasikan ya tentang pelatihan ini ya. Nah, untuk itu kita akan dengar dari Bapak Andre. Silakan Pak Andre. Selamat malam semua teman-teman. Pak Hari, Malam Pak, Bu thank Desi, you. Bu Desi ada nggak Bu Desi? Bu Desi nggak ada ya? Ada di sebelah, hadir di Oh sebelah. ada. Oke, iya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan ini. Mungkin pertama-tama yang saya mau perkenalkan adalah saya kelahiran tahun 1970. Saya terlahir sebagai seorang anak yang mungkin saya nggak tahu apa pernah saya cerita sama Pak Hari atau belum. Tapi saya terlahir sebagai anak yang mengalami kebutuhan khusus, yaitu gagap, Pak. Hmm. Gagapnya saya itu bukan gagap yang terbata-bata, tapi gagap tidak keluar sama sekali. Hmm. Puncak pengalaman terburuk saya sampai hari ini pun saya tidak pernah lupakan itu, yaitu di kelas 5 SD. Saya memimpin upacara dan saya kebagian dipercayakan sebagai pembaca Pancasila. Gagap saya itu di awal selalu dengan kata-kata yang berawal dari T dan ke. Bapak Ibu sekalian, tentunya Pancasila itu yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Bayangkan di belakang saya ada sekitar 350 siswa. Waktu itu saya bacakan Pancasila, semua mengikuti Pancasila. Satu, yang lain satu. Hening semua. Nggak keluar kata-kata sama sekali. Karena yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya keluar juga. Dua, dua. Yang kedua hening lagi. Itu upacara saya merasa sangat lama banget. Dan pada akhirnya selesai juga dengan keringat besar-besar. Sehingga sejak kelas 5 SD, saya waktu itu punya sebuah masalah dalam masalah percaya diri. Tapi saya tutupi ke masalah percaya diri saya dengan cara setiap kali ada orang mentertawakan saya pukul. Mengejek saya, berantem. Sampai suatu saat, singkat cerita, Tuhan pertemukan saya dengan Pak Hari dan dengan training ini. Di training ini yang pertama kali saya takutkan itu adalah kebagian giliran harus membaca ke dan ke. Sehingga waktu pertama kali hadir, yang pertama kali saya ingat adalah saya duduk di paling belakang. Tapi pada saat itu saya hanya diminta memperkenalkan diri. Oh, oke deh, perkenalan diri gampang. Karena nama saya diawali dari A, tidak dari ke dan tidak dari T. Tapi di pertemuan kedua, itu saya tunggu-tunggu. Kenapa? Sekarang empat kali atau 7 kali kok? 4 kali. 4 kali ya, oke. Dulu 7 kali, Ibu sekalian. 7 kali dalam setiap minggu, itu hari yang saya tunggu-tunggu. Hari kedua dari pertemuan tersebut, saya sampai saat ini masih simpan itu sikat giginya. Karena sikat gigi itu nanti, apa itu sikat gigi? Silahkan ikuti acara ini. Akhirnya, singkat cerita, 7 kali saya pertemuan, 7 kali saya tidak pernah absen, 7 kali saya tidak pernah terlambat, dan sampai hari ini, saya masih ingat semua dari apa yang disampaikan. Mungkin pengantarnya itu Pak Hari. Selebihnya silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau. Saya terus terang hari ini tadi mengejar di perjalanan dari Sumedang menuju Bandung.
Karena saya pikir kalau saya ngobrol sambil menyetir, kayaknya nggak sehat juga. Jadi akhirnya saya sempatkan dan puji Tuhan, hari ini saya sudah sampai di Bandung dan sedang duduk menikmati testimoni malam hari ini. Oke. Thank you Pak Andre. Supaya lebih afdol, mungkin para peserta ya malam hari ini kalau ingin bertanya kepada Pak Andre langsung, rasanya lebih objektif ya. Mungkin ada yang mau nanya, Pak, dampaknya sejauh mana nih setelah pelatihan? Karena Pak Andre kan ikut tahun berapa, Andre ya? Sudah lama ya? Di atas 2005 2005. ya, Berarti sudah 18 tahun. ya. Ya, apakah masih berdampak, Pak Andre? Sejak pelatihan tersebut, saya akhirnya menggeluti profesi sebagai Master of Ceremony. Public speaking. Public speaking. Sehingga kalau hari ini dibuat public speaking yang lebih mengerucut, saya sebenarnya terlahir bisa public speaking karena 7 kali pertemuan tersebut. Ah, Kita ya, ya. zaman itu saya menjadi MC yang bisa bicara dengan bahasa dan intonasi seperti sehari-hari. Karena waktu itu kita menghilangkan image zamannya Kus Hendratmo. Oh ya ya ya. Ya, jadi hari itu saya belajar karena selama 7 hari itu tanpa sadar saya dilatih untuk public speaking di antara teman-teman. Pak Hari mengkoreksi, kemudian dari teman-teman yang lain ada kekurangan, saya pelajari gitu. Sehingga sejak tahun 2005 saya jadi MC. Kemudian tahun 2011 saya berkembang, pede banget, jadi akhirnya memberanikan diri menjadi konsultan. Memberikan konsultasi-konsultasi yang berkaitan dengan manajemen. Di dalam konsultan itu dulu saya masih belum berani untuk memberikan training Pak Hari. Karena saya hanya berpikir, kayaknya untuk memberikan training itu harus ada bobot konten yang saya sampai saat itu belum pede. Tapi ternyata dari pertemuan ke pertemuan, saya masih ingat, itu saya tergelitik dengan tadi ada WA yang mengatakan, boleh marah nggak ya? Dan Marah. rahasianya memang harus ikut, Pak. Justru di dalam pelatihannya Pak Hari, saya belajar marah, Pak. Belajar marah yang terkendali, belajar marah yang terukur, belajar marah yang memang menghasilkan gitu. Di kelas saya nggak tahu kelas yang lain, tapi di kelas saya sampai satu kursi hancur. Dan itu yang membekas sekali buat saya, sehingga buat saya sampai saat ini pelatihan yang Pak Hari berikan itu membekali saya sebagai MC. Saat ini saya suka diminta untuk MC acara-acara formal. Kemudian training pun akhirnya sekarang ini saya masuk bukan training dalam bentuk knowledge, tapi memang saya juga bergerak di bidang karakter building. Jadi apa yang Pak Hari katakan di 7 poin terpenting itu, itulah esensi keberhasilan seseorang di dalam dunia nyata, dimanapun kita berada. Saya praktekkan, Pak. Terima kasih, Pak Hari. Thank you Pak Andre. Ya, teman-teman, Pak Andre ini seorang konsultan ya. Beliau menguasai ISO ya, jadi perusahaan-perusahaan yang perlu punya standar tinggi ya agar bisa TBK dan lain sebagainya. Pak Andre ini menangani klien-klien seperti itu. Ya, jadi beliau berurusan dengan banyak perusahaan-perusahaan besar ya, berbekal dari pelatihan yang Pak Andre dapat. Dan masih banyak hal yang lain sebetulnya ya. Oke, thank you Pak Andre untuk sharingnya. Ya, sama-sama, Pak. Ya, thank you Pak Andre.